pemeran Tri Anggara sebagai Coek, Rofi Ahning Asyanti sebagai Coek, Muhammad Tatris sebagai pemantau. Pada sebuah pembelajaran, ada murid yang selalu memegang HP tanpa mempedulikan penjelasan yang disampaikan guru. Dan itu sering dilakukan, akhirnya pada suatu saat guru menegurnya. Selamat mengikuti. Sudah, monggo. Oh iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore nih Pak Tri. Iya, selamat sore Mbak. Mohon maaf nih, aduh, ada apa nih dengaran kok sore-sore datang ke tempat saya ini. Saya udah mau pulang. Iya kok. Maaf ya Pak Tri, ini jadinya saya ganggu Pak Tri ini mumpung ketemu soalnya nih Pak Tri. Iya. Gini loh Pak Tri, saya tuh sebenarnya kepengen cerita dari kemarin-kemarin, tapi saya nyari Pak Tri nggak ketemu-ketemu, mungkin Pak Tri sedang sibuk kayaknya. Jadi begini Pak Tri, saya tuh ada ada yang selalu ganggu pikiran saya gitu loh untuk fokus ketika lagi pelajaran kayak gitu Pak Tri. Iya, bisa diceritakan bagaimana tidak fokusnya, masa wong itu gampang-gampang kok. Seandainya kita bisa belajar ya pasti fokus. Gimana? Coba diceritakan. Iya, jadi begini loh Pak. Waktu lagi belajar itu, ketika saya belajar itu saya selalu kepengennya megang HP terus. Karena mungkin saya juga belajarnya, sumber belajarnya kan dari HP gitu loh Pak Guru. Jadinya tuh kalau apa-apa dikit-dikit kepengennya buka HP, apa-apa dikit-dikit buka HP. Sampai-sampai ya Pak Guru tuh tadi ada guru juga yang negur saya gitu. Karena ya itulah saya nggak fokus gitu loh. Ya pantas lah. Bukan pembelajaran itu kan harusnya literasi. Literasi itu bukan literasi dari HP. Usahakan literasinya itu literasi dari buku. Ya buku apapun lah. Bisa buku pelajaran, bisa juga buku yang bukan pelajaran. Begitu ya. Nah, coba iya, Pak. gimana? Barangkali dari yang kamu ini Anggoro sebagai siswa itu ketika di rumah itu kira-kira memegang HP itu sampai berapa jam coba? Ya bisa sampai 5 jam lah Pak. Nah itu dari segi kesehatan kurang bagus. Mata lelah. Kemudian sini jadi kan seolah-olah seperti terfokus gitu. Sehingga terasa senut-senut lama-lama begitu. Iya. Harusnya ada istirahat. Jangan sampai 5 jam gitu. Kemudian selain game apalagi itu bermainnya itu? Ya itu Pak, paling dari 5 jam itu 1 jam doang Pak yang buat belajar. Bahkan kurang dari itu sih biasanya Pak, karena cepet bosen Pak kalau belajar terus sambil lihat HP pasti jadinya lihat Instagram, lihat TikTok gitu Pak. Nah ini yang kurang bagus. Sebuah pembelajaran kalau kita belajar misalnya belajar matematika, fisika, kimia, biologi itu jangan lewat HP. Itu harusnya ketika pelajaran fisika, kimia, biologi misalnya ini ya, itu harus orek-orekan. Kalau nggak orek-orekan itu nggak akan bisa. Karena dengan orek-orekan nanti itu kita membaca bisa sampai 3-4 kali. Ketika melihat tulisan, membaca. Ketika menulis, membaca lagi. Kemudian
dibaca lagi, bisa sampai 3-4 kali. Nah, sehingga kalau belajar sambil memegang HP kurang pas. Begitu ya? Iya, iya ya Pak ya. Iya, Kok aku nggak pernah kepikiran ya Pak. Kepengen sih mencoba gitu ya Pak, berusaha sedikit demi sedikit buat mengurangin bermain game atau nonton TikTok atau lihat-lihat Instagram gitu ya Pak. Tapi itu Pak sebatas kepengen gitu Pak. Berusahanya cuma dikit. ya. Mungkin ada berapa yang ada di pikiranmu Anggoro ini. Ada kira-kira untuk mengurangi itu. Apakah ada pikiran atau ada ide-ide kira-kira yang bisa menghilangkan itu apa? Mungkin ada itu. Ya, iya sih Pak, sebenarnya ada loh Pak. Jadi selama ini ya Pak, kalau terpikir-pikir kenapa aku nggak pernah bisa lepas dari HP itu juga karena selalu nolak gitu loh kalau disuruh sama orang tua. Misalnya nih, ketika ibu saya bilang, Anggoro, itu dong, itu kotor, rumahnya disapu. Saya nggak pernah mau, Pak. Nah, kayaknya nih ya, Pak ya, aku tuh bisa loh, Pak, mengurangi nggak main HP itu dengan cara melakukan pekerjaan dengan membantu ibu kayaknya loh, Pak, di rumah nih. Nah, begitu. Dengan membantu orang tua, itu orang tua akan senang. Orang tua membanting tulang, bekerja keras untuk membiayai sekolahmu. Itu harus kamu hargai. Caranya menghargai, membantu orang tua. Belajar yang rajin, bukan belajar menggunakan HP. Begitu. Iya, Pak. Iya ya Pak ya, orang beliin saya HP juga pakai uangnya orang tua ya Pak. Orang tua, iya. Jadi orang tua harus dihargai dengan menggunakan apa? Ya belajar, kemudian prestasi. Tanpa itu ya orang tua kasihan. Sudah membeli, Iya Pak. Iya membeli mahal-mahal, tapi hanya fungsinya untuk bermain game atau untuk melihat TikTok. Ya itu bagus, boleh nggak apa-apa. Tapi waktunya itu jangan terlalu panjang. Terus apalagi kira-kira yang selain membantu orang tua mungkin ada lagi? Iya, mungkin saya juga harus mulai bersosialisasi juga ya Pak sama orang-orang di lingkungan rumah, terus sama keluarga-keluarga dekat saya juga gitu ya Pak, supaya saya nggak terlalu fokus cuma sama HP terus, jadinya sampai belajar aja jadi nggak fokus. Iya. Terus apa lagi mungkin? Yang biar sehat. Ya, apa itu biar sehat? Oh ya. Iya bisa juga ya Pak ya, kalau lagi senggang gitu saya bisa olahraga gitu kan Pak, biar badan sehat. Main HP terus kan tangan tok Pak yang olahraga Pak, badannya matanya enggak ya Pak ya. Iya, nah itu. Nah berarti iya deh Pak. Kira-kira dari ketiga hal tadi yang akan dilakukan itu kira-kira mulai kapan itu? Nanti sore kayaknya Pak. Nanti sore atau nanti malam lah Pak. Saya akan berusaha melakukannya satu-satu gitu. Iya. Pasti nanti orang tua saya seneng ya Pak ya. Iya, lebih cepat, lebih baik. Begitu ya. Nah, iya Pak. Seandainya Anggoro kamu lupa, siapa yang bisa mengingatkan coba saya kamu lupa? Iya, kayaknya sih karena aku mau berusahanya tuh di rumah Pak, jadi nanti aku mau minta bantuan lah sama ibu atau sama ayah nanti di rumah biar ketika aku terlalu fokus mainan HP terus, sendiri sama HP, nanti biar diingetin sama ibu atau sama ayah saya gitu atau mungkin sama kakak lah gitu Pak. Oke, ketika diingatkan nggak akan marah ya? Nggak tahu Pak, tapi kayaknya enggak deh. Nah, membentak orang tua di agama itu nggak boleh. Jadi ketika diingatkan, iya, Pak. Nggih, langsung berangkat. Nah itu. Nggih Pak, siap Pak. Oke, coba sekarang diulangi lagi apa yang akan dikerjakan. Coba. Oke, jadi gini Pak, yang pertama itu saya akan mengurangi sedikit demi sedikit
dalam bermain game. Tapi sedikit dulu nggak apa-apa ya Pak, nggak Iya. bisa langsung, Oke, nggak bisa bertahap. main Iya. game gitu ya. Ya sedikit demi sedikit nggak main game, terus sedikit-sedikit juga dikurangi nonton TikTok, liatin Instagram gitu. Terus yang kedua itu saya akan membantu pekerjaan rumah, nyapu, ngepel, apa nyuci piring gitu, sehingga nanti waktu buat main game itu berkurang gitu setiap harinya. Dan aku sih meyakini itu nanti akan menjadi hal baik di kemudian hari supaya masa depanku juga bagus. Aku juga mikir sampai situ Pak Tri, soalnya kalau aku terus-terusan main game, nanti aku masa depannya gimana, nggak punya prestasi, terus nanti nggak bisa masuk kuliah, kan takut juga Pak. Iya, karena sekarang masuk kuliah itu selain menggunakan rapot, juga ada menggunakan prestasi. Rapot 50%, sisanya itu dari prestasi. Bisa prestasi non-akademik atau prestasi akademik. Untuk nilai itu diambilkan dari nilai rapot. Prestasi ya prestasi kejuaraan. Nah, itu sangat mendukung. Kalau di bidang akademik kurang, kemudian di prestasi ditambahi. Itu Iya kalau- Pak Tri. ya, begitu. Oke? Iya Pak Tri. Iya, ini saya senang sekali nih Pak Tri, beruntung sekali siang ini ketemu sama Pak Tri, walaupun jadi ganggu Pak Tri karena Pak Tri mau pulang malah jadi harus dengerin curhatan saya dulu nih. Tapi saya jadi bisa menarik kesimpulan Pak Tri. Sebenarnya tuh kalau kita tuh udah yakin mau berubah gitu ya, sebenarnya jalan tuh ada ya Pak Tri. Cuma kadang kita yang pusing sendiri gitu loh, pusing sendiri, nggak mau mencoba, nggak mau berusaha, jadinya terus ya udah kayak gini-gini terus, main HP terus belajarnya juga nggak pernah, tugas sering telat, sering ada yang kelewatan gara-gara main HP gitu. Ini ketemu sama Pak Tri nih membuat saya pikirannya lebih terbuka Pak Tri. Iya, karena dorongan semangat yang paling baik itu dari mana? Iya, dari diri sendiri ya Pak Tri. Dari sendiri. Itu yang sebagai pegangan kamu. Kalau dorongan dari orang lain, kurang begitu. Ya, iya Pak Tri. Ini Pak Tri, saya terima kasih banyak. Pak Tri sudah meluangkan waktu untuk saya mau mendengarkan keresahan-keresahan saya ini yang tadinya saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan. Sekarang setelah ngobrol sama Pak Tri, saya menemukan cara gimana caranya supaya bisa fokus lagi. Terima kasih banyak ya Pak Tri. Iya, terima kasih banyak sama. Sukses ya. Iya Pak Tri, mantap, terima kasih. Sampai ketemu lagi Pak Tri, hati-hati di jalan ya Pak Tri. Siap. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi luar biasa sekali ya percakapan antara Coach Tri dengan studentnya Anggoro, itu luar biasa. Dan saya dapat memberikan pengamatan berdasarkan kucing yang sudah dipaparkan secara jelas tadi. Jadi alur tirta di mana tujuan tersampaikan dengan begitu jelas pada awal, di mana permintaan Kuci meminta bantuan kepada coachnya, terus juga ada ditemukannya identifikasi dari permasalahan yang Kuci ingin sampaikan kepada coach, juga tadi dikupas atau dipancing oleh coach dengan sangat baik. Identifikasi masalah sudah, rencana aksi juga disampaikan oleh Kuci dengan masukan dan arahan dari coach yang sangat memberi peluang Kuci untuk
mengungkapkan rencana aksinya beserta tanggung jawabnya di sana juga disampaikan atau dipancing oleh coach yang sangat luar biasa. Jadi peluang Kuci mengembangkan diri dan memberikan solusi, mendorong diri untuk mencari solusi itu sangat luar biasa, dipancing oleh coach, oleh arahan, oleh komunikasi yang baik. Dan yang berikutnya juga adanya rasa membangun kesadaran diri dari Kuci, yang tadi peran coach itu sangat luar biasa, mengidentifikasi, menciptakan, memancing rencana aksi dari Kuci itu. Jadi sangat luar biasa, di mana bisa membangun kesadaran diri. Kuci itu urgent sekali ya, atau penting sekali. Dan ada lagi yaitu di mana coach mampu meyakinkan Kuci untuk menyimpulkan dan benar-benar ditekankan sekali dalam kesimpulan, terutama di tahap rencana aksi dan tanggung jawab. Itu sangat luar biasa. Jadi ditegaskan setegas-tegasnya bahwa ini loh yang harus kamu lakukan, tapi tidak menggurui ataupun tidak memberikan solusi. Berbalik lagi karena kesadaran diri dari Kuci, hanya coach itu mengulang atau meyakinkan dengan sangat elegan. Di samping itu juga komunikasi dua arah dari percakapan tersebut saya nilai begitu positif ya. Dari percakapan, dari frasa per frasa. Jadi tidak ada poin negatif yang disampaikan oleh coach, terutama yang membuat Kuci ini nyaman dan jadi membuka kesadaran dia, bagaimana ya saya harus mencari solusinya gitu. Nah, peran coach tadi sangat luar biasa sekali, menyuguhkan komunikasi dua arah yang positif. Jadi ini poin penting dalam sebuah coaching, di mana komunikasi dua arah yang positif itu menjadi hal yang esensial. Ya. Berikutnya juga ada yang tidak kalah penting, yaitu coach menjaga privasi dan kepercayaan dari Kuci. Nah, ini penting sekali untuk kita semua pahami bahwa coach sebagai coach itu harus bisa mengkeep suatu yang tidak harus dia sebarkan ke orang lain, karena itu suatu kepercayaan yang penting. Membangun kepercayaan itu sangat susah, sehingga apabila ada seorang atau ada Kuci yang datang dengan sukarela terutama ya, maka privasi dan kepercayaan wajib kita pegang. Hanya kita mengarahkan untuk mencari solusi, tidak untuk mempublikasi. Jadi disimpulkan, saya menarik kesimpulan dari pengamatan dari percakapan antara coach dan Kuci yang disampaikan oleh Pak Tri dan Anggoro itu, yang pertama sudah sangat sesuai dengan alur tirta, tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Yang kedua, peluang coach juga bisa mengembangkan diri dan mendorong solusi untuk Kuci. Dan yang ketiga, dapat membangun coach itu kesadaran diri dari Kuci. Yang keempat, coach dapat atau mampu meyakinkan Kuci untuk menyimpulkan apa rencana aksi beserta tanggung jawabnya. Dan yang kelima itu adanya komunikasi dua arah yang positif dari sebuah percakapan. Dan terakhir itu coach mampu dan diharapkan menjaga privasi serta kepercayaan dari Kuci. Itu saja, baik sekali untuk Pak Tri dan Miss Rufi. Thank you so much. Ya, welcome. Keren-keren.